Saudara, izinkan saya bertanya pagi ini. Berapa banyak doa kita tertahan, bukan karena Tuhan tidak sanggup, tetapi karena kita belum mau taat? Sering kita berkata, Tuhan, kalau Engkau buka jalan, saya akan melangkah. Tetapi firman Tuhan berkata, melangkahlah dalam ketaatan, maka aku yang membuka jalan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengawali pagi ini dengan kerinduan akan firman. Kami tidak hanya ingin dikuatkan, tetapi diubahkan. Roh Kudus, berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Tegurlah kami bila perlu, kuatkan kami untuk taat, dan pimpin kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terdapat dalam Amsal pasal 3, ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan pastoral, satu hal yang sering saya jumpai adalah jemaat tahu firman tetapi ragu untuk taat. Banyak yang berkata, saya tahu ini kehendak Tuhan, tapi saya takut. Saya percaya firman Tuhan, tapi keadaan saya belum mendukung. Saya mau taat, tetapi nanti dulu. Saudara, tanpa sadar, hidup kita menjadi rohani di mulut, tetapi tertahan dalam tindakan. Musa pun pernah ada di titik itu. Musa dipanggil Tuhan. Musa melihat mujizat, tetapi di depan ada laut Teberau. Iman Musa diuji bukan dengan khotbah, melainkan dengan ketaatan. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Tuhan meminta kepercayaan total, bukan logika manusia. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan tidak berkata, percayalah kepada Tuhan sebagian. Dikatakan dengan segenap hatimu. Masalahnya kita sering percaya Tuhan asal masih masuk akal kita. Taat asal tidak terlalu berisiko. Beriman asal tidak terlalu mahal harganya. Seperti orang mau naik pesawat, tapi minta pilot menyerahkan kendali padanya. Itu bukan percaya, itu ingin mengontrol. Dalam keluarga, Tuhan minta kita mengampuni, bukan membalas. Di dalam keuangan, Tuhan minta jujur, bukan cari jalan pintas. Dalam hal pelayanan, Tuhan minta kita setia, bukan hanya semangat sesaat. Poin yang kedua, ketaatan selalu diminta saat keadaan belum berubah. Mari kita masuk kepada peristiwa utama. Di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel melayangkan pandangannya. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara,
Ini gambaran jemaat yang takut. Masa lalu di belakang, masalah di depan, hati dipenuhi keluhan. Namun perhatikan jawaban Tuhan di ayat yang ke-15 dan 16 dari Keluaran pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, serta belahlah itu." Tuhan tidak berkata, "Tunggu sampai tenang," tetapi Tuhan berkata, "Berangkat." Saudara yang dikasihi Tuhan, taat saat belum tenang, taat saat belum jelas, taat saat belum aman. Disitulah iman kita diuji. Poin yang ketiga, Tuhan bekerja setelah ketaatan dimulai. Ayat 21-22 Keluaran pasal 14. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguap laut itu dengan perantaraan angin timur yang keras semalam-malaman itu, menjadikan laut itu tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Laut tidak terbelah karena orang Israel berdoa lama. Laut terbelah karena Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibrani pasal 11 ayat 29 berkata, "Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah, seolah-olah melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya." Poin yang keempat, ketaatan kecil menghasilkan dampak besar. Di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, "Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Yordan, dan kaki para imam yang mengangkat tabut itu tercelup ke tepi air, maka berhentilah air yang turun dari hulu, lalu menggunung sangat jauh." Air tidak berhenti sebelum kaki melangkah. Langit tidak terbuka sebelum ketaatan dilakukan. Saudaraku, satu keputusan taat bisa mengubah masa depanmu. Satu langkah iman bisa memutus rantai kegagalan, dan satu ketaatan bisa menjadi kesaksian bagi keluarga. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Menunda untuk taat sama dengan menunda berkat. Menunda untuk taat sama dengan memperpanjang pergumulan. Saudara, bagaimana kita menyikapi firman pagi ini? Yang pertama, berhenti menawar firman. Firman bukan untuk dinegosiasikan. Lukas 11 ayat 28 berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang kedua, mulai dari apa yang Tuhan sudah bicarakan. Tuhan tidak akan bicara hal baru jika firman lama belum ditaati. Yang ketiga, percaya Tuhan setia. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan pagi ini, iman bukan soal berapa banyak ayat yang kita hafal, tetapi berapa banyak firman yang kita lakukan.
Hari ini Tuhan berkata kepada kita seperti kepada Musa, berangkatlah, melangkahlah, taatlah, dan lihatlah bagaimana Tuhan membuka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Ajari kami taat meski belum melihat jalan. Kami percaya ketaatan kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka mendengarkan renungan pagi ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka. Dan biarlah belas kasihan-Mu tetap ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, meneguhkan langkah iman-mu, dan membuka jalan di tempat yang selama ini terasa buntu. Berjalanlah dalam ketaatan, sebab Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.